Oke, Sobat Gen Z and Millennials, apa kabar? Balik lagi sama gua Satria Permana, jurnalis IDN Times di program Locker Room. Kali ini gua ada tamu spesial. Kita mau bahas tentang yang seru-seru nih dari Serie A Italia. Ada Pak Mirwan Suarso di sini selaku Presiden Como 1907. Pak Mirwan, apa kabar, Pak? Oh, baik, terima kasih. Pak, selamat dulu untuk Como pada akhirnya bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Ini jadi, saya sebenarnya nostalgia sih Pak tentang pembicaraan kita 2 tahun lalu, karena ternyata lebih cepat dari proyeksi sebelumnya Pak. Karena Bapak waktu itu ngomongnya kan 5 tahun waktu itu ya, proyeksi untuk ke Eropa gitu Pak. Tapi sekarang justru proyeksinya dan targetnya tercapai hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Dan ini langsung Liga Champions Pak. Gimana Pak? Ya, kalau dari sisi hasil tentunya kita senang ya, progresnya bagus. Tapi kan suatu prestasi itu juga harus dibarengi dengan persiapan infrastruktur, bukan hanya infrastruktur fasilitas, tapi infrastruktur kayak komersil kita, tim kita, sehingga sekarang kita justru mengakselerasi proses mengejar pertumbuhan, proses pertumbuhan infrastruktur untuk mendukung perkembangan tim kita ini sekarang. Jadi kerjanya justru lebih lebih banyak dan lebih berat. Ini sesuai ekspektasi awal nggak sih Pak? Karena kan sebenarnya ya dulu Bapak bilang mau berjenjang gitu. Terus tiba-tiba kalau saya lihat performance Como tuh justru di putaran kedua kayaknya yang lebih bagus di musim lalu Pak, gitu Pak. Eh, Ya kita ngelihat juga bahwa prestasi tim memang makin apa namanya improvementnya cepat sekali, baik sekali. Tapi itu juga kita dibantu dengan tim-tim lain yang mungkin tidak bisa konsentrasi karena terlibat di 3 kompetisi ya. Sementara kita kan cuma di 2 kompetisi. Jadi kita ketolong itu juga. Nah, itu yang jadi pelajaran buat kita, jangan sampai batu sandungan yang sama terjadi ke kita, karena kita harus akan bertanding di 3 kompetisi. Nah, musim depan kan kompetisinya juga ya tadi yang Bapak bilang 3 kompetisi, terus juga harus ada mungkin skuadnya harus agak lebih tebal ya Pak ya untuk musim depan gitu antara tim Eh, Bukan gimana soal Pak? pertebalan timnya sendiri, tapi lebih ke bagaimana yang dipilih itu yang biasa, yang sudah terbukti memiliki durability yang lebih tinggi ya. Jadi yang apa, kalau tahun ini kan kita punya pemain berpengalaman tapi dengan availability-nya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi misalnya seperti Sergio Roberto, availability dia kan di bawah 50%. Nah, kita kali ini harus menambah pemain yang availability-nya lebih tinggi. Ada nggak sih Pak strategi yang sudah dihitung sama tim pelatih, terus sama tim mungkin di manajemen, akan seperti apa taktik di bursa transfer nanti Pak untuk menghadapi Liga Champions musim depan? eh untuk kita masuk ke Champions sekarang ini berarti pasti kita harus menambah beberapa atau permajaan tim juga ya. Jadi yang tadinya terlalu senior pasti akan diganti jadi pemain yang lebih muda, lebih kita anggap kualitasnya juga lebih lebih tinggi untuk memudahkan mereka atau kita bersaing di kompetisi Piala Champions yang pasti lebih berat. Tapi kalau kita lihat dari musim lalu, sebenarnya kita juga tidak terlalu jauh dari kualitas top top 4 di Italia lah kasarnya. Jadi harusnya secara logika kita confidence untuk bisa melanjutkan dengan tim yang sekarang, namun melakukan beberapa perubahan aja. Kalau kayak kan Nico Pas isunya nih mau dibeli lagi sama Real Madrid. Nah ini gimana Pak? Sama mungkin dia jadi yang sentral musim lalu gitu. Untuk menghadapi Liga Champions musim depan, apakah dia masih sosok yang sentral dan dipertahankan gitu Pak? Nikopas bukan apa namanya, bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Dia apa namanya, dia adalah pemain yang meskipun milik kita, tapi Madrid memiliki hak untuk melakukan buyback, yaitu terserah mereka kapan mereka mau melakukannya. Jika mereka mau melakukannya. Sampai itu terjadi, kita tidak akan melakukan planning untuk menggantikan dia. Dan kalau kita lihat dari musim lalu pun, di saat dia tidak ada, bukan berarti tim kita juga kalah. Justru malah tim kita lebih banyak, hampir selalu menang di saat Nico tidak bermain. Jadi itu bukan suatu pertimbangan yang yang berat buat kita. Plan B-nya ya Pak ya berarti untuk Nico. Oke. Nah Pak,
Como tuh sebenarnya kalau dulu saya punya teman di Napoli, dia juga mengakui Como itu adalah game changer di Serie A. Bukan yang diperhitungkan secara luas, tapi sekarang justru persepsi publik berubah. Como ini seperti kayak apa ya? Game changer lah untuk pengubah peta kekuatan di Serie A. Ini jadi tekanan atau justru jadi sebuah keuntungan untuk Como mengarungi musim depan, Pak? Gitu. Sama aja ya. Kita selalu melihat bahwa apa namanya perubahan di tim itu, peningkatan evolusi timnya itu sudah terlihat dari pertama kali kita datang masuk ke Serie A, di mana kita dianggap akan menjadi lawan mudah buat lawan-lawan kita, sampai waktu kita melawan Cagliari di musim ini, itu kelihatan di mana semua tim malah justru bertahan untuk melawan kita. Jadi bukannya kita yang melakukan serangan balik, justru mereka yang mengejar serangan balik. Dan sampai pada akhirnya pada saat kita mulai melawan AC Milan, Inter Milan, atau Juventus, itu pun mereka juga menganggap kita bukan sebagai tim di mana mereka bisa tampil dominan. Mereka juga turun bertahannya juga main low block juga. So, kita udah mulai terbiasa dengan kondisi itu. Apakah kita bisa menyesuaikan untuk melakukan menjaga intensitas selama 38 pertandingan, ya itu harus kita lihat. Tapi itu udah sesuatu yang kita antisipasi. Nah, yang menarik kan juga pernyataan Igor Tudor waktu pas musim lalu sebelum dia dipecat. Kalau Como ini sebenarnya tim raksasa tapi berbalut tim yang mungkin tim yang baru gitu, Pak. Ada komentar, Pak, untuk pernyataan seperti itu, Pak. Itu kan apa ya, stigma-stigma masyarakat dulu seperti itu, Pak, gitu. Aduh, gua nggak tahu mengenai stigma atau kata-kata seperti itu ya. Tapi kenyataannya gaji pemain kita masih seperempatnya di tim-tim besar lainnya ya. Minimal setengah lah kalau dibanding sama Roma gitu kan. Kita masih setengahnya Roma, seperempatnya Juventus, hampir seperlimanya Inter. Jadi kalau itu dibilang kita sebesar mereka ya pasti enggak. Karena budget kita pasti tetap budget jauh di bawah mereka. Tetap menggunakan sistem statistik ala Moneyball itu ya, Pak, ya? Yang seperti Bapak sering Eh, bilang gitu. Bukan hanya itu saja, tapi kita harus menjaga bahwa pengeluaran kita tidak berlebihan dan bisa disesuaikan dengan pemasukan kita. Jadi kita tidak ada jangan sampai kita kayak berlebih lah anggarannya, karena kita sekarang kan juga memasuki kriteria financial fair play-nya UEFA, di mana itu juga sudah cukup ketat regulasinya. Selama kita menunjukkan pertumbuhan bahwa kita bisa mengontrol biaya dan meningkatkan pemasukan, harusnya kita sehat-sehat aja. Ya. Nah, ini menarik Bapak ngomong nyinggung soal financial fair play. Kalau tekanan kompetisi sama realitas persaingan di Eropa, sebenarnya seberapa siap sih, Pak, untuk menghadapi kompetisi yang mungkin musim depan akan lebih padat dan kesehatan anggaran, keuangan, terus nanti Bapak membentuk sebuah tim yang mungkin kalau bisa dibilang musim depan harusnya lebih proper ya, Pak, ya, untuk menghadapi Liga Champions, Pak. Kalau seberapa siap, kita udah pernah nyicipin ya, rasanya harus bermain 3 kali dalam seminggu. Bahkan kita waktu bulan Desember Januari itu, dalam 2 bulan itu kita bermain kurang lebih 11 pertandingan per bulan gitu kan. Jadi udah kerasa, karena kita waktu itu main di Coppa Italia, main di Serie A, dan kita kena imbas dari penggeseran jadwalnya AC Milan dan Inter yang bermain di Eropa. Jadi kita udah tahu lah, udah nyobain sedikit rasanya seperti apa. Untuk kesiapan tuntutan lainnya, kebetulan tim komersil kita juga prestasinya cukup bagus ya. Meningkatkan revenue kita juga bisa mengejar target, dan pengeluaran kita pun kita nggak, mungkin tahun pertama, tahun kedua kita cuci gudang ya, karena kita harus meningkatkan kualitas pemain untuk bisa mengejar jenjang yang kita inginkan. Tapi sekarang kita sudah mulai bisa meraup hasil dari investasi kita. Target jualan pemain dalam musim ini aja, dalam target summer window sekarang, harusnya bisa mendanai untuk belanja kita untuk musim ini juga. Eh, Kalau bicara marketing artinya bicara soal konsep Disneyland sepak bola yang pernah Bapak bilang, tourism, terus prestasi sepak bola ini mau jadi satu di Como ini. Memang asetnya adalah Lake Como yang sangat indah gitu, Pak, dengan
keadaan yang sekarang, Pak, apakah konsep itu memang akan masih menjadi andalan untuk menarik minat wisatawan di musim depan, karena apalagi sekarang tuh Liga Champions gitu, Pak, dan ada potensi kalau stadionnya memang sangat memenuhi, sudah memenuhi standar, ini akan lebih banyak menarik apa ya, kalau bisa dibilang marketing value-nya gitu, Pak. Seperti apa, Pak? Em, apa yang kita lakukan itu kan adalah suatu visi jangka panjang ya. Jadi apakah kita di Champions bukan di Champions itu bukan menjadi eh, patokan untuk bagaimana kita akan bekerja. Operasi kita tuh jangka panjang. Peningkatan usaha kita pun juga bukan sesuatu yang akan berubah dengan kita berada di suatu kompetisi atau tidak berada di kompetisi itu. Yang pasti dengan menggunakan konsep yang menyeluruh ini, pengerjaan, pengelolaan sumber pemasukan yang menyeluruh, harusnya kita bisa makin lebih berkembang. Apalagi sekarang kita kan juga menjadi kayak menyediakan layanan buat klub-klub lain di Eropa. Kita sekarang sudah menjalankan kerjasama untuk mengelola retail atau merchandising-nya kurang lebih 14 tim di Liga Eropa, Liga Dunia lah, bahkan di Amerika dan di Saudi juga. Makin yang penting buat kita tuh makin baik kita melayani klub-klub lain, makin besar pemasukan buat klub kita sendiri, sambil kita juga menggerakkan ekosistem komersil yang sudah kita bangun di tempat kita. Jadi apa namanya? Apa yang terjadi dari satu tahun ke tahun berikutnya itu semuanya hanya suatu progres aja gitu loh, proses dan progres, bukan sesuatu yang akan berakibat mutlak harus A atau harus B, seperti itu. Target selanjutnya apa nih, Pak? Karena kan memang progresnya kalau kita lihat setelah ke Serie A tuh kayak cepet banget gitu, Pak. Saya juga kayak, wah ini Como, jujur aja saya nggak punya jagoan di Serie A, terus tiba-tiba Como seperti ini, kayak mungkin saya bisa mencintai klub Serie A yang seperti Como gini gitu, Pak. Ekspansi fans gitu, Pak. Karena kan Serie A fansnya mungkin di Indonesia nih mulai agak berkurang gitu, Pak. Kita nggak pernah punya target, kita hanya coba berkembang aja dari setiap apa namanya setiap tahun mencoba lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik itu dari sisi prestasi di lapangan, tapi juga prestasi itu kan banyak faktornya ya, bukan hanya karena kita menjadi tim yang lebih bagus pasti menang, itu kan belum tentu. Jadi kita hanya melihatnya apakah evolusi kita di lapangan makin baik, apakah value pemain kita makin meningkat, dan apa namanya, dan di sisi komersil apakah sisi usaha kita juga berkembang. Jadi selalu target utama kita sih itu, bukan bukan yang lain-lain. Oke. Nah, positioning dari Fabregas sekarang pelatih juga mungkin shareholders. Dan bagaimana Pak ini Fabregas ini berperan di dalam manajemen, karena kan dia pasti punya satu keuntungan dengan dia menjadi shareholders juga, Pak. Apakah dia punya apa? Apakah dia punya satu keuntungan untuk meracik tim, ramu tim, kayak dia punya hak penuh untuk bagaimana dia merekrut pemain yang sesuai karakter dia gitu, Pak. Kita semuanya kita bekerja sebagai suatu apa kayak dewan dewan senat gitu ya. Jadi nggak ada satu orang yang mengambil keputusan lebih lebih dominan daripada yang lain. Tapi sebagai pelatih utama tentunya kita coba memberikan dia apa yang dia butuhkan. Tapi dia juga karena dia juga terlibat dalam dewan eh, apa namanya yang mengambil keputusan, pasti dia mengerti juga semua kekurangan atau situasi dan kondisi di klub itu sendiri. Jadi dia bukan orang yang pasti akan gue maunya begini harus begini, enggak. Karena dia bisa melihat kebutuhan kita dan juga kemampuan kita secara menyeluruh. Oke. Nah, Pak, mungkin ini jadi salah satu highlight ya. Sampai sekarang mungkin baru sedikit pemain yang dikirim Como ke Piala Dunia. Nikopas mungkin yang paling di apa? Di highlight gitulah. Apakah memang nantinya ke depannya Como ini akan melahirkan pemain-pemain muda yang seperti itu lagi, Pak, dengan berimbas pada berfokus pada grassroots. Karena kalau saya lihat prestasi di Como di grassroots nih juga sama dengan seniornya yang mulai naik gitu, Pak. Eh, untuk tim junior kita akademinya baru 2 tahun ya digarap secara maksimal gitu kan, secara optimal. Tahun lalu tim kita yang U19 menjuarai divisi 2 naik ke divisi utama.
Tim U17 kita masuk nomor 4 se-Itali, masuk final malah. Mereka kalah sama Roma di final di usia U17. Di bawah U15 dan U13 juga mereka sudah masuk ke taraf internasional lah ya, untuk kompetisinya. Jadi 3 tahun yang lalu di Como mungkin pemain timnas junior dari Italinya nggak ada. Tahun ini kita sudah mencetak 11 pemain timnas junior Itali, dan itu hanya sedikit di bawahnya Juventus yang mencetak 13 pemain ya. Jadi kita nggak jauh di belakang sama tim-tim besar lainnya, bahkan melebihi Atalanta atau Bologna yang mendahului kita untuk membangun akademinya. Oke, nah terakhir Pak, Uh, jadi apakah harapan Bapak ke depannya? Karena mulai ada pemain Como yang memang main di Piala Dunia seperti Niko Pas. Terus juga ke depannya, apakah memang Como ini Bapak yakin jadi salah satu raksasa di Serie A? Seperti yang saya bilang tadi, ini Como ini jadi game changer gitu, karena memang supporter lain itu sudah mengakui kalau Como ini game changer gitu Pak di Serie A. Kalau dibilang game changer mungkin berlebihan ya. Kita sih hanya melakukan apa yang terbaik buat kita dengan cara yang kita mengerti bagaimana melakukannya. Kalau itu dibilang lebih baik daripada yang lain, itu subjektif. Karena itu kebetulan gaya kita dan bagaimana cara kita bekerja aja. Saat ini memang kita punya 4 pemain ya di Piala Dunia. Di Kroasia ada Baturina, ada Pas di Argentina, ada Diao di Senegal, Posch di Austria, dan 5 sih Ali Jassim di Irak. Kedepannya, apakah kita punya impian untuk menjadi sesuatu yang kuat atau itu? Enggak juga. Yang penting buat kita makin lama makin banyak mencetak pemain lokal ya. Saat ini itu masih suatu kendala yang belum kita bisa tempuh karena akademinya masih terlalu baru. Tapi mungkin dalam waktu 2-3 tahun lagi kita sudah bisa melihat pemain-pemain junior kita sudah ada di tim senior. Oke, siap. Pak, punya jagoan Piala Dunia? Kira-kira siapa nih Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nonton-nonton aja lah, iseng-iseng aja. Oke, siap. Oke Pak Mirwan, makasih waktunya sudah Thank you, sama Tante. IDN Times. Oke, Sobat Millennials and Gen Z, itu pembicaraan kita dengan Pak Mirwan Suarso selaku Presiden Como. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di Locker Room selanjutnya. Gue Satria Permana, jurnalis IDN Times. Sampai jumpa. Salam olahraga.